Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan kali ini, yaitu kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, di mana tahapannya itu dilalui yang pertama tahap awal, terus tahap pengungkapan masalah, terus tahap akhir. Nah, dan tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah yang paling berat, masalah di antara kalian bertiga nanti. Oh, begitu ya, Bu. Ya, oke. Selain itu, di sini ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaaan, di mana setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan masalah, dan yang paling penting adalah harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman-temannya. Perlu kalian ketahui bahwasanya yang tahu masalah yang akan kita bahas nanti adalah hanya kalian yang ada di sini. Orang lain selain kita perlu tahu, orang lain yang selain kita perlu tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalian tidak usah takut untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hati kalian, karena di sini kerahasiaan kita terjamin. Apakah bisa dilakukan? Bisa sekali, Bu. Oke. Baik, kalau begitu sekarang Ibu mulai dari tahap awal, yaitu perkenalan. Mungkin bisa kalian berkenalan satu-satu. Dimulai dari ini mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Pinky. Oke. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Dalia. perkenalkan nama saya Pratiwi. Oke. Sekarang Ibu minta jelaskan satu persatu apa permasalahan dari kalian. Mungkin dimulai dari Abdullah mungkin. Saya memiliki kebiasaan menunda-nunda tugas yang sudah ada. Saya menunda-nunda tugas tersebut karena berat dengan film Koreanya. Apalagi di kos saya tersebut disediakan wifi yang lancar karena di dalam kosnya hanya terdapat 7 orang. Jadi wifi-nya lancar untuk mendownload film-film Korea terbaru. Selanjutnya mungkin siapa? Pratiwi. Saya memiliki kebiasaan menunda tugas karena selalu tergoda dengan bermain game online. Saya jika sudah bermain game online ini bisa sampai pagi buta. Ketika hari deadline dalam pengumpulan tugas sudah mendekat, saya segera mengerjakan dengan kebut semalam. Mungkin Pinky bisa. Baik, saya memiliki kebiasaan menunda tugas karena di dalam kontrakan saya berisi teman-temannya sekelas saya, dan selalu diajak keluar sama teman saya untuk keluar yang sekedar ngopi atau muter-muter cari suasana baru, sehingga ketika sudah larut malam pulangnya saya malas untuk mengerjakan tugas. Oke. Dari kalian ceritakan, Ibu simpulkan bahwasanya kalian mempunyai masalah yang sama ya, yaitu menunda-nunda tugas, namun dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang karena game online, ada yang karena melihat film Korea, dan juga ada yang diajak sama temannya untuk sekedar jalan-jalan. Sekarang Ibu tanya, menurut kalian masalah siapa yang harus kita selesaikan? Pinky, Bu. Oke, mungkin Pinky? Oke, jadi sekarang kita fokus bersama-sama dalam memecahkan masalah yang dialami oleh Pinky, yaitu menunda-nunda tugas karena diajak teman-temannya keluar hanya sekedar putar-putar. Begitu. Iya, Bu. Sekarang Pinky bisa ceritakan bagaimana permasalahannya secara jelas? Iya, Ibu, begini, saya itu satu kontrakan dengan teman-teman saya. Jadi ketika mengerjakan tugas, mereka mengajak saya untuk keluar hanya sekedar muter-muter atau ngopi. Dan ketika sudah malam, saya malas untuk mengerjakan tugas. Apakah yang Pinky lakukan? Apakah yang dilakukan oleh Pinky itu benar bagi Pinky? Tidak, Bu, tapi saya menganggap tugasnya masih lama, jadi saya bisa keluar sebentar, lalu tapi malah sampai malam. Ketika tugas dikerjakan kebut semalam, apakah Pinky mengeluh? Iya, Bu, saya mengeluh, saya merasakan capek. Apakah Pinky akan seperti ini terus? Tidak, Bu, saya tidak akan seperti ini lagi. Saya akan mementingkan tugas saya daripada jalan-jalan keluar, Bu. Apakah Pinky mempertanggungjawabkan perkataan dari Pinky jika Pinky tidak mengulangi seperti itu? Iya, Bu, saya akan bertanggung jawab. Oke, lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaan kepada teman-teman secara jelas? Tidak, Bu. Pertemuan selanjutnya saja, Bu. Oke, baiklah, pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi ya. Sekarang Ibu simpulkan bahwasanya menunda-nunda tugas itu tidak baik dan akan merugikan kalian sendiri, akan merasa capek, lelah karena menggunakan sistem kebut semalam. Jadi jika kalian ingin melihat film Korea, bermain game online, dan jalan-jalan keluar, setidaknya tugasnya diselesaikan terlebih dahulu supaya kegiatan aktivitas lain tidak terganggu dengan tugasnya. Bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke,
Akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua itu bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ini. Dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, Ibu mau bertanya apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling tadi? Coba menurut Pinky. Setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya menjadi lebih paham, menyadari bahwa menunda-nunda tugas itu sangat merugikan diri saya sendiri. Lalu pendapat yang lain? Iya Bu, saya menjadi sadar bahwa tugas kita sebagai mahasiswa itu belajar, bukan bermain Bu. Oke, tampaknya kalian sudah bisa menyadari tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih diucapkan pada kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Dan waktu kita bisa melakukan konseling kelompok lagi tentunya atas kesediaan kalian semua. Alangkah baiknya jika kita menutup kegiatan ini dengan doa agar apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat. Dan jika ada keluh kesah yang ingin disampaikan suatu hari nanti bisa menemui Ibu kapan saja. Baiklah, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirnya Ibu akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.